Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Carolina, dosen di program S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan, Universitas Islam Ogan Komering Ilir, Kayu. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah ekologi perairan. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah tersebut. Ekologi perairan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 dan memiliki bobot 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Untuk capaian pembelajaran, lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Tiga, menguasai konsep dan prinsip pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan perairan, serta dapat memanfaatkannya dalam berkarya. 4. Mengidentifikasi dan menganalisis biota perairan. 5. Mengukur kualitas perairan, tingkat pencemaran, serta menganalisis respon biota perairan terhadap perubahan lingkungan. 6. Menganalisis karakteristik biologi, fisiologi, dan ekologi sumber daya hayati perairan. 7. Menguasai prinsip ilmu dinamika dan tipologi perairan. Mata kuliah ekologi perairan akan membahas tentang konsep ekologi perairan dan ruang lingkup ekologi perairan. 2. Konsep ekosistem, faktor pembatas ekologi dan struktur organisme perairan. 3. Ekosistem air tawar, ekosistem rawa, ekosistem danau, ekosistem estuari, ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagai suatu sistem bioekologis. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Studi kasus mengenai ekosistem perairan di Indonesia. Pada sesi kuliah, mahasiswa diharapkan aktif melalui diskusi dan tanya jawab dengan dosen. Praktikum dilaksanakan di beberapa ekosistem, seperti ekosistem air tawar, habitat lotik dan lentik, berupa pengambilan dan identifikasi sampel biota perairan seperti plankton, nekton, bentos, pengukuran kualitas perairan secara in situ dan ex situ. Pustaka pendukung pustaka utama dalam referensi mata kuliah ini yang pertama adalah Dasar-dasar ekologi dari Odum, Pengembangan dan pengelolaan rawa berkelanjutan, Biologi laut suatu pendekatan ekologis dari Nyebakken, Ekologi dan ekosistem dan sumber daya alam pesisir dan laut, serta prinsip pengelolaannya dari Dietrich Bingen, Telaah kualitas air bagi pengelolaan sumber daya dan lingkungan perairan dari Hefni Effendi, dan juga jurnal pendukung lainnya yang relevan dengan materi pembelajaran. Komponen nilai dalam mata kuliah ini terdiri dari kehadiran 10%, tugas 10%, praktikum 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Demikian pemaparan tentang mata kuliah ekologi perairan yang juga tercantum dalam rancangan pembelajaran semester. Berikutnya merupakan cuplikan pembelajaran di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya hari ini? Baik ya. Jadi sebelum kita mulai kuliah pada pagi hari ini, hendaknya kita membuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, topik yang akan kita pelajari pada hari
dalam topik ini kita akan membahas dalam 2 kali pertemuan. Jadi minggu ini kita membahas ekosistem perairan, minggu depan pasti ketemu lagi sama pembahasan ekosistem perairan tawar ya. Habitat air tawar ini ada 2. Ya, yang pertama habitat lentik. Ya, habitat lentik itu ada suatu perairan yang dicirikan air yang mengenang dan tidak ada aliran air. Contohnya adalah danau, kolam, rawa, pasir terapung. Kemudian ada yang disebut dengan habitat lautik. Habitat lautik ini adalah suatu perairan yang dicirikan oleh adanya aliran air yang cukup kuat digolongkan dengan perairan mengalir. Contohnya adalah mata air, aliran air aqueduct, krek, dan sungai. Nah, ini gambarnya. Kalau ini masuk habitat tergenang atau mengalir? Tergenang. Nanti ingat ya, tergenang. Nanti itu mengalir. Ini apa ini? Danau. Danau. Ini rawa. Rawa ini lebak rawa. Lebak rawa ya, ini danau juga ya. Nah, ini contoh dari habitat lentik. Nah, yang ini adalah sungai ya. Ini aliran sungai, kemudian ini aliran aliran air, aliran mata air ya. Ini aliran air. Ini termasuk ke dalam habitat lautik. Nah, klasifikasi ekologis organisme air tawar. Jadi organisme air tawar ini ada yang dijabarkan berdasarkan rantai makanan, ya, rantai makanan, berdasarkan peranannya berdasarkan rantai makanan, dan ada yang berdasarkan kebiasaan hidupnya. Ada yang berperan, organisme itu ada berperan sebagai produsen, kemudian ada yang berperan sebagai konsumen makro atau makrotrop, dan ada yang berperan sebagai konsumen mikro atau submakro. Nah, klasifikasi bentuk berdasarkan kebiasaan hidup ini ada yang sebagai bentos. Jadi kebiasaan hidupnya itu sebagai bentos. Nah, nanti akan kita bahas yang bentuknya bentos, kemudian ada periton, kemudian ada plankton, ada dekton, dan neuston. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, ilustrasi objeknya berdasarkan kebiasaan ya, atau tempat hidupnya. Neuston ya, neuston ini adalah organisme yang berenang atau beristirahat pada permukaan. Contohnya ini. Kemudian ada plankton. Plankton adalah organisme mengapung yang pergerakannya tergantung pada arus ya, daripada arus. Kemudian ada dekton. Dekton adalah organisme yang dapat berenang dan bergerak dengan kemauan sendiri seperti ikan contohnya. Kemudian bentos adalah organisme yang beristirahat atau melekat pada dasar atau hidup di dasar endapan. Jadi ini contohnya, ini kalau di ekosistem air laut ada bintang laut, ada kerang, ada kepiting ya. Tapi kalau di ekosistem perairan tawar yang biasanya ada di sungai itu pernah lihat nggak? Kromis ya. Nah, itu kan ada di dasar ya. Nah, itu namanya bentos. Itu contohnya untuk yang sungai ya, daerah perairan tawar. Nah, plankton ini dibagi 2 ya, berdasarkan biologisnya, kemudian terus stadia hidup. Jadi plankton ada 2, ada plankton tumbuhan dan plankton hewan. Plankton tumbuhan itu disebut dengan fitoplankton. Ya. Kemudian plankton hewan itu disebut dengan zooplankton. Kemudian per stadia hidup. Jadi ada yang sebagian dari jauh hidupnya itu berupa plankton, tapi bentuknya tidak ya. Jadi per stadia hidup itu maksudnya pada awal kehidupannya dia sifatnya
2 milimikron, kemudian nanoplankton ya 2 pm sampai 20 pm, kemudian ultraplankton kurang dari 2 mikrometer ya. Nah, kemudian ini adalah gambar daripada planktonnya. Jadi kalau kita mau mengambil plankton di perairan, baik di sungai, di danau, di laut, kita menggunakan alat ini. Nah, ini namanya planktonnya. Nah, ini akan kita gunakan pada saat praktikum nanti. Jadi pada saat praktikum kita akan ke lapangan, kemudian di lapangan kita akan mengambil sampel plankton. Sampel plankton itu kita ambil dengan menggunakan ini, namanya planktonnya. Jadi ember, kemudian kita mengambil air ya sebanyak 10 liter, kemudian kita saring di sini. Hasil penyaringannya ini adalah plankton yang tersaring yang kemudian kita amati di bawah mikroskop di laboratorium dan kita amati identifikasi spesiesnya apa. Jadi, nanti di praktikum lebih lanjut ya. Ini hanya sekilas. Nah, kemudian habitat earthit itu dibedakan menjadi 3 zona ya. Ada zona litoral, ada zona limetik, kemudian ada zona profunda. Nah, zona litoral adalah daerah perairan yang dangkal di tepi danau di mana penetrasi cahaya matahari biasanya sampai ke dasar perairan. Jadi bisa sampai ke dasar perairan ya, penetrasi cahaya matahari. Kemudian ada zona limetik. Zona limetik ini adalah perairan tengah danau dari permukaan sampai dengan kedalaman penetrasi cahaya matahari efektif ya, di mana tingkat kondensasi cahaya fotosintesis sama dengan respirasi. Jadi tingkat kondensasi cahayanya itu adalah fotosintesis itu sama dengan respirasi. Pada umumnya tingkat ini berada pada kedalaman di mana intensitas cahaya kira-kira 1% dari intensitas cahaya penuh. Jadi yang ada di zona limetik ini hanya terdiri dari plankton, nekton, dan kadang-kadang zooplankton. Ya. Zona ini tidak ada pada kolom yang lebih kecil dan dangkal. Kemudian yang terakhir adalah zona profunda. Zona ini ada di dasar perairan dan kolom perairan di atasnya yang tidak terkena cahaya matahari. Ini zona profundanya tidak ada di kolam. Biasanya ada di zona di danau ya, karena profunda itu kan yang tidak membutuhkan ke cahaya matahari kan hanya yang danau mencapai kedalaman yang kedalaman 200 meter lebih gitu ya. Nah, selanjutnya ini ilustrasinya ya. Ini adalah zona litoral berada di permukaan. Kemudian ini adalah zona limetik. Kemudian ini adalah zona profunda. Ya. Di zona limetik ini tingkat kondensasinya di mana fotosintesis sama dengan respirasi ya, penggunaan ya. Fotosintesis itu sama dengan respirasi. Kemudian flora dan fauna air tawar. Flora apa flora? Flora dan fauna. Flora apa? Tumbuhan. Fauna? Oke. Flora.
adalah komunitas di lentik ya, lentik tadi tergenang. Jadi ini adalah contoh tumbuhan air yang biasanya tumbuh di perairan yang tergenang, di rawa, di lebak. Ini biasanya ada ya seperti ini ya, pernah lihat nggak? Ya, di rawa-rawa sekitar kita kan banyak ya seperti ini ya. Nah, ini timpas, tirpus, sagittaria. Ini peranannya dalam ekosistem adalah sebagai produsen. Produsen itu berarti yang menghasilkan makanan. Menghasilkan makanan melalui proses apa? Fotosintesis ya. Jadi menghasilkan makanan, menghasilkan bahan organik maksudnya melalui proses fotosintesis. Nah, ini berikutnya fitoplankton tadi ya. Jadi tumbuhan ada yang tumbuhan air, ini ada jenis yang fitoplankton, ada Spilogyra, ada Zygaemema, Coelastrum, Schenedesmus, dan Navicula. Jadi kalau kita sudah praktikum, kita ngambil sampel tadi menggunakan magnet, kita akan mengamati di bawah mikroskop ya. Biasanya ya akan terlihat seperti ini ya, tergantung spesiesnya apa ya. Ini adalah gambar jenis fitoplankton, Spilogyra, Zygaemema, Coelastrum, dan Schenedesmus. Kita hanya bisa melihat fitoplankton itu di bawah mikroskop karena tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita sendiri, harus menggunakan bantuan mikroskop ya, karena ukurannya yang kecil atau mikro. Nah, bila danau atau kolam tercemar dengan nutrisi berlebihan atau yang disebut dengan eutrofifikasi ya. Jadi ada keadaan di mana terjadi eutrofifikasi. Eutrofifikasi itu adalah pengkayaan perairan. Jadi perairan itu terlalu subur. Yang ditandai dengan yang paling mudah kita ambil contoh itu di sungai. Pernah lihat eceng gondok kan? Eceng gondok banyak nggak di sungai? Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa telah terjadi penyuburan perairan. Kenapa? Karena pertumbuhan eceng gondoknya nggak terkendali. Pertumbuhan eceng gondok nggak terkendali bisa jadi karena masukan bahan organik yang terlalu banyak, bisa jadi dari limbah rumah tangga, bisa jadi karena limbah industri gitu ya. Jadi peningkatan unsur nitrogen dan fosfor kemudian menyebabkan eutrofikasi. Nah, dalam hal ini adalah eutrofikasi yang terjadi oleh fitoplankton. Jadi eutrofikasi itu bisa menyebabkan blooming plankton. Jadi keberadaan plankton itu pertumbuhannya begitu pesat, meningkat gitu ya, melimpah di permukaan air. Jadi kalau terlalu berlebihan juga nggak boleh gitu ya. Nah, ini akan berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada ketersediaan O2 di air. Jadi O2 hasil fotosintesis lepas ke udara, ketika berenang mati dibutuhkan O2 yang banyak untuk menguraikannya. Jadi kalau permukaan air ini terjadi blooming plankton, terjadi penurunan kadar O2 lalu perairan O2 ya, O2 di air itu namanya DO, dissolved oksigen atau oksigen terlarut. Jadi oksigen terlarut itu akan menurun ya. Ketika berenang mati dibutuhkan O2 yang banyak untuk menguraikannya. Ketersediaan O2 di air akan menurun sehingga dapat menekan kehidupan di air dan membunuh ikan atau biota air. Pernah ada kasus kematian massal ikan. Kematian massal ikan. Ternyata faktornya bisa disebabkan oleh pertumbuhan fitoplankton yang terlalu tinggi atau istilahnya adalah blooming plankton. Jadi ada repet namanya, peningkatan plankton galon merah, ya, plankton alga merah yang terlalu meningkat kemudian menyebabkan banyak kematian ikan. Kenapa ikan mati? Karena ketersediaan oksigennya itu menurun. Oksigen terlarut yang dimanfaatkan oleh ikan itu semakin sedikit, maka berdampak pada kematian ikan. Dampaknya ya ketika terjadi eutrofikasi. Nah, ada lagi nih, zonasi pada litoral. Ya, zonasi pada litoral ini ada yang dangkal, ada yang dalam, ya, berdasarkan pada vegetasi yang terakar ya, sebelum kita. Jadi ada zona vegetasi tersebut, kemudian ada zona vegetasi yang daunnya terapung dan zona yang dengan vegetasi yang tenggelam. Nah, zona vegetasi tersebut emergent vegetation ya. Jadi ini contohnya vegetasinya adalah ini tirpus ya, sagittaria ya. Tersebut tuh berarti bagian apa? Bagian tanamannya kita lihat di sini ya. Jadi tersebut tuh ini ya, bagian akarnya
bagian permukaannya tua, namanya tersembul ya. Kemudian ada zona vegetasi yang daunnya terapung, jadi daunnya terapung. Ini contohnya teratai. Pernah lihat teratai? Nah, teratai itu kan daunnya mengapung ya, jadi itu termasuk dalam zona vegetasi yang daunnya terapung. Sama dengan ini di permukaan ya, biasanya jadi permukaan air ini tertutup oleh daun sehingga mengurangi laju fotosintesis. Di bawah daun vegetasi tersebut merupakan tempat beristirahat dan meletakkan telur bagi beberapa biota air. Contoh vegetasinya adalah nymphea ya, atau teratai ya. Kemudian ada zona vegetasi tenggelam. Daun yang tipis dan terbelah-belah halus ya, sebagai adaptasi untuk permukaan nutrisi dan air. Tenggelam itu berarti dari mulai akarnya sampai daunnya itu semuanya tenggelam. Ya, contohnya potamen beton ya, cara, Serratorium, Neurophyllum, Lourdes arnacaris, Najas dan Vallis Nerea. Contohnya ya, ini adalah yang tenggelam ya, jadi seluruhnya terendam di dalam air. Kemudian permasalahan lingkungan. Jadi kadang ya kita perlu juga mengamati permasalahan lingkungan di sekitar kita. Nah, ini tentang produktivitas primer contohnya. Nah, ini itu ya pembahasan kita mengenai tadi habitat tropik dan komunitas yang ada di dalamnya. Untuk pembahasan berikutnya kita akan bertemu di minggu depan karena topik hari ini ekosistem perairan rawa itu kita akan bahas dalam 2 kali pertemuan. Nah, yang tadi cukup ya. Ada pertanyaan atau ada yang mau kita diskusikan? Cukup jelas? Baik, kalau cukup jelas kita kalian sudah dibagi ya, dibagi kelompok-kelompoknya untuk kegiatan praktikum. Ya, kita akan praktikum di habitat tropik terutama ya, sekitar kita kan rawa ya. Kita mempersiapkan untuk pengambilan sampel plankton dan biota perairan lainnya. Ya, siap-siap kita akan melakukan praktikum di lapangan. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.